Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan kembali materi kita tentang Alkitab adalah sumber berkat. Betul-betul saya ini sangat diberkati ya dengan firman Tuhan ini, dengan isi Alkitab ini. Ya sehingga waduh rasanya saya sangat menyukai sekali Alkitab. Kali ini saya akan ngambil ya dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Temanya adalah bahagia dan sukses, ya. Karena ini berbicara tentang bahagia dan sukses. Saya nggak sukses dulu baru bahagia. Kebanyakan orang kan kepengen sukses dulu baru bahagia. Tapi seharusnya pondasinya untuk sukses adalah bahagia dulu. Hidup senang dulu, hidup bersyukur dulu. Ya, dengan pikiran dan perasaan positif, hati positif, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu jadi enak. Ya, ada dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita cara memperoleh kebahagiaan. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi saudara, ternyata kebahagiaan itu bukan ditentukan dari kerja keras. Bukan ditentukan dari uang banyak. Bukan ditentukan dari yang lain-lain yang sifat materi dari luar. Tapi kembali seperti saya katakan, ya, karakter kita sangat menentukan. Pilihan kita sangat menentukan. Pemazmur memberikan pengalamannya kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi sekali lagi di dalam Alkitab itu semua lengkap buat kebutuhan kita, ya. Buat kehidupan bagaimana melengkapi, memperbaiki karakter kita, perjalanan hidup kita ke depan. Jadi kalau kita ingin berbahagia, yang pertama, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Sudah yang kedua untuk berbahagia itu adalah jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Sekali lagi banyak jalan. Dan yang ketiga untuk hidup bahagia, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu, waduh, ya. Sekarang ini kalau mungkin bahasa gaulnya atau bahasa umumnya hoak gitu ya. Itu sekarang ini banyak berita-berita bohong yang tujuannya untuk merusak orang lain, menjelekkan orang lain. Nah, kalau kita ingin bahagia, jangan ada di sana. Jangan ada di sana. Lebih baik kita buka hati, ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ajar dia untuk terus ya, menuntun langkah-langkah kita. Ayo kita nyanyi dulu yuk. Saya lagi belajar nih, ada pujian baru nih dari National Ministry ya. Yesus datang Untuk Dia hadir untuk menolong hidupku. Yesus Juru Selamatku yang selalu menyertaiku di dalam setiap langkahku. Ku pergi, Yesus selalu membimbingku. Dia selalu hadir di setiap masalahku. Berkatnya selalu berlimpah untukku, selalu baru tak berpikir olehku. Sanggup menolong bebanku. Dia sanggup pulihkan hidupku, juga hidup kita semuanya. Mujizatnya tak pernah berhenti, selalu baru di setiap waktu. Sanggup ku
membalasnya, tak sanggup ku membalasnya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, selalu mau setiap waktu. Sanggup ku membalasnya, tak sanggup ku membalasnya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, selalu menyertaiku. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kita aktif di gereja, setia berdoa, setia pujian penyembahan, kadang-kadang ada saja hal-hal yang sulit kita hindarin. Tapi saya yakin dan percaya dengan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, maka kita akan sanggup melewati itu semuanya. Walaupun secara pribadi kita nggak sanggup. Ya, kita nyanyi rapnya lagi yuk. Tak sanggup ku membalasnya. Segala kasih Tuhan buat kita. Ku membalasnya, sanggup ku membalasnya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, selalu baru di setiap waktu. Sanggup ku membalasnya, tak sanggup ku membalasnya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, selalu menyertai. Kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Oke, ayat selanjutnya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, untuk menunjang, ya, setelah kita merasa bahagia karena karakter kita berubah, kalau pakai moto sekarang mah adalah kita mendapat paradigma yang baru, pemikiran yang baru, satu kehidupan yang baru. Ya. Tapi memang semua itu kita tidak bisa merencanakan kalau bukan Tuhan yang mengubahnya. Ya kita berdoa biar Tuhan mengubahkan kita. Tapi ada bagian kita. Bagian kita dalam ayat yang kedua yaitu suka akan firman Tuhan. Suka. Ya, membaca Alkitab bukan hanya karena wajib kita sebagai orang Kristen baca Alkitab. Bukan karena kebutuhan kita baca Alkitab. Ya memang saya secara awal baca Alkitab, saya wajib buat saya baca Alkitab. Karena saya sebagai orang Kristen masa sih nggak baca Alkitab, nggak baca kitab sucinya. Saya sebagai orang Kristen masa sih baca Alkitab bukan satu kebutuhan. Kebutuhan buat saya karena pengen tahu isinya apa gitu loh. Tapi setelah berjalannya waktu, membaca Alkitab itu menjadi kesukaan buat saya. Ya, makanya Mazmur pasal 1 ayat 2 itu digenapi dalam kehidupan saya. Saya ulangi lagi, tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ia, yaitu orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Orang yang kesukanya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Orang itu akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Dan apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini adalah kunci bahagia dan sukses. Saya rangkum, saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu yang harus kita hindari, jangan kita lakukan. Tetapi yang keempat, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka kehidupan orang itu pasti berhasil. Saya yakin firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang taruh di pemazmur, dan buat saya menjadi rema. Dan awal-awal saya membaca Alkitab, saya merindukan ayat ini digenapi. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan waktunya, untuk ukuran saya berhasil. Karena awal ke gereja, saya jadi OBG, Office Boy Gereja. Di dalam perjalanan waktu, ya tidak terlalu lama, Tuhan terus naikkan kapasitas saya sesuai dengan janji firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita semuanya pasti sukses. Kita semuanya pasti bahagia. Yang pasti karakter dan pilihan kita tepat. Tuhan memberkati.